Perkenalkan, nama saya Anjali Graciela Alisa Febrianti Pandi, NIM 2003020067, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-16. Yang pertama, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial, meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah bahwa ilmu tidak berbasis yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dari kepentingan peneliti. Ya, pertama, apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain, yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki ideologi dan cara dalam memandang dunia dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dari struktur serta periode secara yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial. Dari pelembagaannya sebagai subjek akademik, ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-9 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar, seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan gay rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi 1. Bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. 2. Bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Yang kedua, transisionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Menurut Seswitz dan Liodekis 2007, globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transisionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jalan lintas negara bangsa dalam konteks terdiri dari hubungan sosial multistranded yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara bangsa melalui bidang sosial yang melintasi dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi sosial, organisasi, ekonomi, dan politik.
Transionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiopolitik serta keagamaan dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi Bas Glick dan Scheller dan Shenton Blades mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing dan imigran di berbagai belahan dunia menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multilateral yang menghubungkan masyarakat mereka, bahwa warga negara non-barat dan imigran dewasa ini membangun bidang sosial yang melintasi dan memotong perbatasan geografis, budaya, dan politik. Warga dari berbagai negara-negara bangsa dan para imigran yang mengembangkan dan memelihara banyak hubungan keluarga, ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik yang sekarang berinteraksi satu sama lain dengan cara yang membentang di perbatasan yang kami sebut transmigrasi. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam institusi masyarakat dan hubungannya dengan orang lain dan latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang mereka dipengaruhi oleh feminisme kritis. Buku ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan terbentuk dan mempengaruhi berbagai kelompok individu di berbagai belahan dunia. Sosiolog kritis memeriksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interaksional seperti yang pertama, heteroksisme, mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Ini mengimplikasikan dan memberikan hak istimewa kepada heteroseksual dan secara negatif membangun dan menargetkan lesbian, lelaki gay, dan biseksual sedemikian rupa sehingga mereka dirugikan dalam masyarakat. Yang berikut ada rarisme, mengacu pada kepercayaan gagasan dan praktik sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dari satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok yang lain dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Rarisme telah menjadi dasar intervensi kolonial dan imperialis di berbagai belahan dunia. Yang berikutnya seksisme, mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Ini mengasumsikan laki-laki diberkahi dengan karakteristik khas yang memberikan mereka akses lebih ke posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan politik. Nilai-nilai seksis memberikan nominasi kelembagaan dan individu perempuan oleh laki-laki dalam hubungan struktural dan pribadi. Yang berikutnya kemampuan, suatu bentuk penindasan yang penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional dan fisik dan memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan baik. Para penyandang disabilitas telah mengorganisir hak-hak sipil mereka. Mereka telah mendorong undang-undang yang memastikan anggotanya memiliki akses yang sama ke layanan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Yang berikutnya liguisme, mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya antar kelompok atas dasar bahasa. Penindasan bahasa yang sering bersinggungan dan dengan bentuk lain dari ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, seksualitas, dan kelas. Meskipun semua negara di dunia multibahasa dan warganya berbicara dalam beberapa bahasa pribumi menghadapi kepunahan dan berbagai belahan dunia. Selain itu, masyarakat yang bahasa ibunya berbeda dengan bahasa nasional menghadapi kesulitan di sekolah, misalnya karena kurang terbiasa dengan bahasa pengantar. Yang berikutnya ageisme, mengacu pada sikap perilaku dan struktur kelembagaan yang menundukkan seseorang atau kelompok karena usia atau penugasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Dalam beberapa tahun terakhir,
budaya anak muda dihina di Amerika Serikat. Remaja bermasalah-masalah dan isu pemuda semakin banyak ditangani dalam sistem pengadilan dan dalam konteks hukum pidana. Diskriminasi terhadap manula yang termaksud dalam kategori ini. Yang terakhir, klasisme atau perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat, dan penguatan ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang dominan di media praktik yang lazim di institusi sosial seperti sekolah. Yang berikutnya, ketiga, teori aneh dan heteronormativitas. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer yang mempertanyakan kekuatan heteroseksualitas dan merongrong konstruksi heteronormativitas. Heteronormativitas adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah harus menjadi cara interaksi yang normal dan legal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menyarankan bahwa semua identitas tunggal seperti homoseksualitas menyamuk dan gabungan. Identitas tidak artinya mereka adalah gabungan dari beberapa komponen identitas yang saling terkait atau terisolasi. Identitas diinformasikan oleh jenis kelamin, seksualitas, usia, ras, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan, dan kepercayaan agama. Identitas dinamis dan berubah. Misalnya, seseorang imigran dari Brasil memungkinkan menyebut dirinya sendiri setelah tinggal di Kanada selama lebih dari 10 tahun sebagai orang Kanada. Sebuah wacana rasis misalnya memandang manusia berdasarkan satu set asumsi yang menghubungkan perbedaan budaya dan biologis dengan perbedaan kemampuan, kecerdasan, dan mental, dengan asumsi bahwa satu kelompok lebih unggul kelompok lain. Sebuah wacana rasis mengacu pada bagaimana masyarakat memberikan suara kepada rasisme. Ini terdiri dari serangkaian narasi yang menindas gambar perwakilan, penjelasan, dan praktik sosial yang menghasilkan pembentukan, pemeliharaan, reproduksi, dan penguatan hubungan kekuasaan yang mengistimewakan satu kelompok atas yang lain. Undang-Undang Imigrasi Kanada sebelum reformasi 1960-an didasarkan pada asumsi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.